adalah persembahan makanan yang disajikan kepada para raja. Manuk Naniatur itu menyimbolkan kesatuan kembali, kekuatan-kekuatan manusia di dalam satu wadah yang sama, di dalam tubuh yang sama, bersembah sujud di hadapan Tuhan. Itulah manuk Naniatur. Cuma tadi saya lihat manuk Naniaturnya nggak pas, ya udahlah nggak apa-apa. Maklumnya Tuhan. Jargang Pak nggak apa-apa. Maklumnya Tuhan itu. Ini Batak Perawang coy. Nggak apa-apa. Seperti tadi sudah kuingatkan panitia, buat di pinggan manuk Naniaturnya, dibuat ala Jawa, di kotak-kotak. Enggak dengar. Buat di sawan, taruh di situ. Saya bilang nggak ada yang membuat. Enggak dengar kalian. Orang Batak itu berdoa dengan dua. Yang pertama dia memegang anggir, yang kedua dia memegang daun sirih. Asal muasal mitologi daun sirih itu bukan hanya untuk konsumsi para ibu, tetapi daun sirih itu dipakai oleh para leluhur sebagai alas tangannya dalam bermohon kepada Tuhan, dalam bercakap-cakap dengan Tuhan. Itulah daun sirih. Tetapi kalau daun sirih sekarang tidak dipakai lagi untuk berdoa kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah, tetapi daun sirih sekarang sudah menjadi kunci utama dalam membuka topik-topik baru pembicaraan kaum ibu. Dimakan, lalu digeser ke kanan, ganti topik. Iya Kaneda? Siapa itu Kaneda? Lalu ganti topik lagi, geser ke kiri. Memang bapaknya siapa itu memang. Lalu bersama-sama mengatakan, iya. Itu ibu-ibu sekarang. Jadi kalau dulu mitologinya, kalau orang berdoa dengan sirih di tangannya, sudah itu adalah simbolisasi tangannya yang sedang terlipat, dan itu alasnya, semacam intensinya dalam berdoa. Kemudian dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dan melalui daun sirih itu nanti dia akan mengetahuinya. Lalu daun sirih itu pada akhirnya dia nikmati dalam kesendiriannya, dalam keheningannya, bukan bersama dengan ibu-ibu yang lain. Lindue terang. Geser kiri, geser kanan, ganti topik terus, tidak selesai pembicaraan. Nah, kemudian dilambangkan juga, ada yang dilambangkan dengan dekke nama mok, nama dila di batu, yang artinya ikan itu berjuang melawan derasnya arus air. Maka manusia yang mempersembahkan ikan itu melambangkan hidup kita semua, yang dalam kehidupan ini kita melawan arus kekuatan dunia ini, tetapi pada satu tujuan yang sama. Itu artinya, maka persembahan itu melambangkan niat kita, bahwa kita memohon bimbingan Tuhan dalam perjuangan hidup kita melawan arus dunia yang deras, agar kita tetap tekun pada Tuhan. Nah, dan begitu banyak simbolisasi. Dulu inilah persembahan orang Batak dalam berdoa kepada Opung Mula Jadi Nabolon. Sebelum mengenal agama Katolik, sebelum mengenal agama Kristen, orang Batak itu sudah punya Tuhan. Orang Batak itu sudah percaya kepada Tuhan. Maka di dalam bangsa Batak Toba, penyebutan yang maha agung itu sangat jelas. Opung Mula Jadi Nabolon. Pernyataan ini mengisyaratkan keyakinan mereka pada ada sesuatu kekuatan yang menciptakan di asal mula segala sesuatu. Maka pada hari ini kita mengangkat itu semua dan mempersatukan semua persembahan bangsa Batak itu, dan dikuduskan di dalam persembahan yang satu kudus, yaitu persembahan Ekaristi. Itulah arti inkulturasi. Kita tidak hanya memakai kulit-kulitnya,
Tidak hanya marsasak seperti tukang kor. Oh itu Batak, bisa Batak. Karena pakai ulos. Bukan hanya karena memakai ahadu guarnion. Sortali. Detarini. Mana topi ini lah biar jelas. Atau pakai ulos. Oh sedang misa inkulturasi. Tidak. Itu pakaian. Tetapi kita berinkulturasi secara nyata memakai ornamen-ornamen itu, ornamen yang ada dalam bangsa kita yang menunjukkan imannya di dalam kekatolikan. Jadi sekali lagi, Anda sekalian sudah mendapatkan pengetahuan yang baru pada hari ini lewat misa inkulturasi ini. Tetapi ingatlah maknanya pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja Katolik itu begitu kaya. Gereja Katolik itu menghargai setiap budaya-budaya yang ada di Nusantara ataupun di dunia ini. Ipolana mon tuhamu akka bangsa Batak nadong di Perawangong. Songo jabida nakin. Jangan sampai setelah persembahan ini kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Hendaknya kalian semua masyarakat bangsa Toba yang ada di paroki ini nyatakan dirimu seperti persembahan itu yang satu. Mau memberikan diri, bukan pemecah belah, tetapi hendaklah kalian menjadi pemersatu. Jangan nodai dirimu sebagai bangsa Batak. Sombamar hula-hula itu kalian tempatkannya, kalian hargainya, kita hargainya. Orang dengan tutur kita sebagai wakil Allah. Lihat para imammu, mereka lah hula-hula tertinggimu. Maka hargai dan terima apa yang dikatakan hula-hulamu dalam gereja ini. Yang menyampaikan berkat bukan dalam pertuturan, tetapi hula-hula yang hadir ini, imammu ini adalah wakil Kristus. Maka dengarkan. Maka kalau ada orang Batak mengalau pastor, berarti tidak ada hormatnya itu kepada hula. Nggak beres itu manusianya itu. Benar. Jangan dia kepada hula-hulanya begitu datang, benar hodole, bah, kudu mulai, potong ayam ini apa semuanya. Hormat kali. Tapi ketika datang pastor, nggak dihargai. Bukan orang Batak itu. Orang Batak itu sangat menghargai imam. Karena apa? Hanya di dalam bangsa Batak lah, Batak Toba, yang ada penyebutan malim. Cari suku bangsa lain, tidak ada. Hanya dalam bangsa Batak, malim. Dan ditempatkan malim ini sebagai tokoh utama dalam setiap desa, dalam setiap adat, dalam setiap upacara adat. Maka kalau ada orang Batak tidak menghargai malim imam, bahaya ini sebagai orang Batak. Nggak jelas ini, sudah mulai di stek atau dicangkok ini. Itu Romo ya, identitas kami itu Romo. Sangat menghargai imam malim itu. Karena hanya di dalam Batak yang ada penyebutan malim. Dalam Jawa nggak ada. Nggak ada, ya Romo ya. Tidak ada penyebutan imam, nggak ada. Karo